Welcome back to podcast Dulur Official. Yung guys. Oke Lur, kali ini kita kembali lagi ya podcast. Tentunya selalu mengundang tamu-tamu yang spektakuler pokoknya. Dan ini keren banget gitu Lur tamunya ya. Pokoknya mah kembali lagi bersama orang tercinta dulur sealam dunia ya. Sealam apalah gitu pokoknya tercinta lah ya gitu. Tapi sebelum ke mengundang tamu ya, lebih keren kita lihat dulu videonya Lur ya. Melalui program Jabar Future Leaders, saya ingin berkontribusi untuk Jawa Barat dan Indonesia. Berkolaborasi dan berjejaring, menyampaikan aspirasi dari pelosok negeri. Nah, ini dia Lur, tamunya sudah ada di depan saya gitu. Saya di masker ya, jadi karena musim itu masih sedang parah-parahnya gitu. Bisa juga kan maskernya kan? Siap, mohon izin untuk melepas masker. Iya, siap. Jadi nama panggilannya Lur ya? Oh iya, Gitu, Lur, oke. oke. Dulu Pak gitu kan. Siap, oke dulur. Perkenalkan. Supaya aja kan ya. Oke, Gitu. Perkenalkan, nama saya Tresna Diputra dan nama panggilan Abrai. Iya. Kok gue sabar sih kan? jadi nama Abra ini Kang ada kisah dan sejarahnya. Kisahnya seperti Coba. ini. Karena mungkin pada saat itu lagi familiar Bray kalau manggil Oh, teman iya. itu melekat di saya. Oh, Jadi iya, benar. saya tiap manggil teman siapapun pasti Bray gitu. Oke, Nah, benar. akhirnya sahabat terdekat saya kasih julukan nama saya si Abray. Oh, karena itu. ya? Karena itu dirinya awalnya. sendiri. Nah, kan, ya. gitu, Bray, sama. Bray gitu. Bray, kemana Bray? Nah gitu Bray, kemana Bray gitu Bray, orang masuk Bray gitu. Kalau misalkan itu terjadi di zaman sekarang kan sekarang yang familiarnya tuh bro Iya, ya benar, atau iya. men atau lur, Iya. bisa saja saya dipanggil si Brody, misalkan si Emen ya bisa seperti itu. Jadi ada kepanjangan sedikit gitu kan ya. Nah seperti Jadi itu. Bray ke Abray gitu. Jadi sangat jauh banget gitu dari Tresna ke Abray itu jauh gitu kan ya. Iya benar sangat jauh lah. Karena mungkin dari kebiasaan Kang Tresna sendiri. Nah gitu, memang kan. seperti Jadi itu. maksudnya saya Kang Abray atau Kang Tresna gitu kan. Biar lebih akrab Abray aja. Oke. Kang Abray, gimana kan kabarnya nih? Sebelum ke sini gimana nih kabarnya? Kang Tresna harinya, fisiknya segala macam pokoknya gimana kan kabarnya? Alhamdulillah Kang, untuk saya sendiri kabar baik. Ya. Gitu kan, hati baik-baik saja juga. Namun yang saat ini tidak baik-baik saja Indonesia karena iya, benar kan, benar. COVID masih ada, belum pulih Benar. sepenuhnya Malah gitu sekarang kan. tuh akan naik lagi ya katanya dari Nah, peningkatannya. Nah gitu kan, bahkan sekarang udah masuk PPKM level 4. Level 4 gitu level ya. 4 ya, berarti semakin parah dong ya. Ya semakin parah. Tapi gitu ini kan. Kang Tresna sendiri selaku aktivis lapangan nih, untuk sekarang merasa terhambat ya untuk kegiatan-kegiatan di sekarang gitu. Jelas Kang, itu sangat menghambat kan? Karena ada berbagai jenis kegiatan yang memang harusnya rame-rame itu tidak bisa dilaksanakan. Sebut saja salah satunya kegiatan olahraga kan, acara open turnamen di kecamatan saya sendiri udah 2 tahun tuh nggak bisa karena iya, COVID, benar. termasuk acara-acara pengajian serta wedding Oke. itu banyak yang memang tertunda Tertunda ya karena hambatan dari penyakit itu tadi. Nah, gitu. Berbicara tentang barusan dari daerah akan dari daerah mana kan? Kalau boleh tahu nih gitu kan, supaya lebih kenal gitu di mata dulu di rumah gitu ya. Gitu. Oke Lur, saya berasal dari Kecamatan Cibitu. Nah, Kecamatan Cibitu. Pokoknya buat orang Cibitu nanti komen di bawah ya. Pokoknya salam-salam buat Kang Tresna keren gitu ya. Nah, gini Kang, melihat dari cuplikan video yang tadi, jadi Kang Tresna itu kita undang, yaitu Lur ya, Kang Tresna ini adalah salah satu pemuda khususnya gitu di Jampang Kulon yang mewakili satu-satunya Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti JFL, yaitu Jabar Future Leader. Benar ya? Kang? Ya betul. Benar. Itu saja. Langsung kita tanya aja nih, sebelum ke pertanyaan inti kita akan dulu kan pertanyaan Oke. untuk apa ya, sharing ke dulu di rumah gitu. Jadi apa sih kan gitu, Jabar Future Leader itu apa sih? Gitu. Oke, dulu Sadayana. Jadi JFL itu adalah suatu wadah bagaimana untuk menjadikan kader-kader pemuda sebagai pemimpin Jawa Barat di masa depan. Tentunya itu butuh bekal, Ya, kan? betul. Salah satunya dengan adanya bootcamp di Jabar Future Leader ini kan nanti kita kalau misalkan lolos ada karantina bootcamp Iya, itu iya. untuk menambah skill wawasan
dan pengetahuan kita, Kang. Tentunya ketika kita mendampingi Bapak Gubernur, wawasan kita pun harus lebih dari para pemuda-pemudi yang lain dong. Iya, Gitu. benar. Jadi itu yang maksud jadi Nah, seperti itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan inti nih Kak. Kan Kang itu mengikuti Jabar Kultur itu satu-satunya dari Kabupaten Sukabumi ya, Kang, ya. Ya. Gitu. Apa aja sih yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong ini Jabar Kultur Leader ini? Apa aja sih yang sudah dipersiapkan gitu? Nah, Baik, persiapannya udah sampai mana nih kan gitu? Oke. jadi sebelum saya ke tahap persiapan, Hmm. yang pertama kali saya lakukan adalah meminta izin kepada orang tua dan keluarga, Kang. Mantap benar kan? Itu pertama nih kan ya. Ya, gitu. Kemudian setelah itu baru saya mempersiapkan mental, Kang. Yang pertama kali saya persiapkan adalah mental. Mental apabila saya tidak terpilih. Mental apabila saya terpilih. Dan ketika saya tidak terpilih, Kang, karena saya sudah berharap terlalu tinggi, tentunya ketika seseorang berharap tetapi tidak berhasil itu akan kecewa. Benar. Makanya saya harus memiliki mental yang kuat. Nah, Kemudian persiapan yang kedua adalah saya berusaha dengan gigih belajar, baik itu menggunakan media daring maupun saya piece to piece mencari narasumber dari berbagai elemen gitu kan yang punya potensi. Kemudian yang selanjutnya adalah doa, Kang. benar. Itu harus kan benar. Itu doa ya. Oke. Nah, kan ini kan apa ya? Nama Jabar Kultur ini kan IPEN berarti ya kan. Ipen. Nah, Kang Abra ini taunya Jabar Kultur dari mana nih? Awalnya atau dari informasi atau dari sosial media dari mana nih kan? Gitu. Kok bisa tahu? Oke, saya tahu JFL ini karena saya mengikuti Bapak Gubernur Jawa Barat di akun Instagram. Benar. Jadi, nah, ini ada kesempatan, ada peluang. Jadi, apa salahnya mencoba karena saya pun memiliki motivasi yang sangat tinggi. Saya hari ini ingin menjadi jembatan emas agar bisa menyampaikan aspirasi dari pelosok-pelosok daerah, Kang. Benar kan. Gak asli dari Sukabumi kan ya? Nah, gitu saya dari asli Sukabumi. Dan memang ketika saya dilihat itu di yang daftar, kebetulan mungkin hanya saya saja yang dari Kabupaten Sukabumi, kebanyakan dari kota. Iya benar. Cuman siapapun nanti yang terpilih, meskipun bukan saya, mudah-mudahan ada perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, Kang. Amin. Termasuk Kang Fres sendiri Kabupaten Sukabumi mudah-mudahan juga ya. Nah, Terpilih, amin, lancar mudah-mudahan. pokoknya gitu. Kita doakan ya Lu ya, dimanapun Kang berada doakan Kang Abra ini Kang Tresna gitu ya. Kang Tresna Adi Putra ya Kang ya. Ya, Kang Tresna di Putra. Oke, dulur-dulur, jadi saya minta doa dan dukungannya Mantap. dengan cara link nanti yang saya bagikan, mohon untuk di like, di komen ataupun di repost, karena semakin banyak yang like atau komen, otomatis video saya akan di-up-kan gitu kan. Jadi gitu berarti kalau misalkan nanti lihat di beranda IG melihat Kang ini videonya langsung aja komen, like dan share juga, repost ya tentu, jadi supaya Kang Tresna ini Kang Abra ini lancar untuk kemajuan Komite Jabar Kultur ini. Ya kan? Nah, kemudian Kang, untuk JFL ini sendiri sekarang diikuti oleh 4.000 pemuda-pemudi lebih dari berbagai penjuru dari 10 provinsi yang ada di Indonesia, Kang. Oh ya. Kemudian JFL ini ada 3 tahap. Nah, itu dari tahap pertama apa ya? Dia Untuk tahap yang pertama itu pengisian essay dan video. benar. Nah, saya sudah menyelesaikan 1 tahap. Tahap. Kemudian nanti ada pengumuman. Untuk tahap yang kedua yaitu ada tes fisik. Ya. Untuk tahap tes fisik ini juga, Kang, melalui media daring, Kang, virtual. Karena kan sekarang lagi COVID. gitu, Kang. Benar Kak. Nah, di antaranya satu jogging selama 15 menit. Nah, Yang kedua sit up selama 1 menit. Dan yang ketiga push up selama 1 menit. oke, nah itu kan apa ya? Digitnya itu dipatok harus misalkan setrum itu 1000 kali misalkan, itu gimana kan untuk itu? Oh, untuk itu tidak ada patokan, Kang. Oh, Yang ya. jelas kita bisa mencapai durasinya yang ditentukan. Oke, jadi berapapun pencapaiannya, saat waktu yang dicapai gitu ya. Nah, seperti Oke, itu. berarti katanya kalau misalkan 1 menit harus dapat 1000 push up misalkan. Nah, Oke, ya. ada patokan ya benar-benar. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, dan untuk wawancara nih Kak, itu diselenggarakan di sini, misalkan di rumah atau langsung kita berangkat ke sana? Nah. Untuk wawancara. Ini tergantung kebijakan panitia dan nanti melihat apakah PPKM di Jawa Barat menurun Oke. atau misalkan
meningkat gitu kan Benar. populasi Ya, terinfeksi omikronnya. Benar. Kalau misalkan populasinya nanti menurun, kemungkinan bisa saja langsung offline di sana di Bandung. Kalau misalkan tidak, ya pasti nanti virtual kan wawancaranya. Karena memang lebih apa ya, lebih efektif kita ke sana sih ya, karena kita langsung dihadapkan secara langsung gitu kan. Nah, seperti itu. Karena mungkin kita ya kembali lagi kepada kebijakan pemerintah, kalau misalkan ada sesuatu ya kita mungkin ikut aja gitu. Ikut ya, Oh, seperti benar, itu. benar kan. Nah, dan itu persiapannya sudah dipersiapkan dari mulai dari orang tua segala macam sampai sudah dipersiapkan kan ya. Sudah. Nah, dan pertanyaan kedua nih kan, yang menjadi support nih, yang motivasi untuk akan mengikuti jabat putra itu siapa? Gitu kan? Yang ada mendukung akan di belakang akan semuanya, wah di sekitar akan siapa itu kan? Nah, kalau berbicara siapa, sangat banyak kan. Jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tetapi hari ini karena saya diundang ke Bulan Official, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada support system orang-orang yang mendukung saya sehingga saya menjadi termotivasi lebih tinggi lagi Kang, tentunya untuk mengharumkan nama Kabupaten Sukabumi, untuk mengharumkan Jawa Barat, berkontribusi untuk Jawa Barat dan Indonesia, salah satunya dengan mengikuti program JFL. Jadi ada berbagai elemen masyarakat kan yang mendorong saya untuk mengikuti program JFL ini. Dan selain itu, karena saya hari ini aktif sebagai praktisi politik kan, baru belajar lengkah halu. Itu Kang, saya pun termotivasi bahwa bagaimanapun caranya saya harus bisa berkontribusi menyampaikan aspirasi dengan caranya menjadi jembatan emas. Oh iya, Makanya ini adalah sebuah kesempatan besar gitu untuk saya. Makanya sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya dari amin ya. Pokoknya kita doakan ya. Di sini juga dulu siap mendoakan untuk Kang Desa maju untuk jabat putra leader ini gitu kan. Nah kan tadi berbicara tentang itu 40.000 peserta ya. Itu diisi dari berbagai penjuru Indonesia mungkin. Nah dan setiap ini kan berbicara tentang tahapan-tahapan itu ada melalui penyaringan kan. Dari setiap tahapan ada kan misalkan. Karena kan mungkin dari 40.000 itu kita dimasukkan ke sana kan. Kalau ada misalkan penyaringan itu ada kan di 40.000 itu. Nah untuk aturan itu Kang, kebetulan hari ini saya searching di Instagram langsung JFL-nya itu nggak ada dijelaskan Kang. Jadi saya pun tidak tahu gitu kalau misalkan saya menjelaskan takut salah karena di aturannya tidak dijelaskan bahwa tahap 1 penyaringan, tahap 2 penyaringan, tahap 3 itu kan yang sebetulnya titik akhir itu tahap 3 sih. Oh iya. Yang penting mah kita untuk sekarang mengikuti gitu ya. Nah, yang penting kita mengikuti. Benar. Ya saya harap dari 4.000 orang itu kan ada 30 orang yang terpilih Kang. Minimal ada perwakilan dari Kabupaten Sukabumi meskipun bukan saya, siapapun yang penting ada perwakilan dari sini gitu. Dari Sukabumi ya, dari Kabupaten Benar, Sukabumi. pokoknya kita doakan siapapun yang dari Sukabumi ataupun yang lain mungkin kita doakan sama-sama Nah, ya. seperti itu. Khususnya untuk Kang Tresna ini gitu kan. Nah kan yang jadi menariknya nih kenapa diundang podcast itu Kang Tresna ini benar-benar aktif lah orangnya gitu. Karena dilihat dari sosial media teman saya gitu, saya pernah melihat Akan yaitu ketika mengikuti acara rapat pajapanan, betul kan? Benar Kang. Nah, saya pengen tahu nih Kak, jadi apa sih rapat pajapanan gitu? Jadi kita langsung ngobrol bareng dengan yang pernah jadi pesertanya gitu. Jadi apa sih rapat pajapanan itu gitu? Loh, memang saya ini luar biasa. Pokoknya ketika dia bilang saya aktif, saya memang aktif dan memang sedaya cicing lah gitu kan. Tapi aktif di mana hal-hal yang positif, dalam hal yang positif. Nah dan untuk kaitan tadi rapat pajapanan Ya, kan, benar. ini akan saya jawab secara SPJ lah. Gitu. Oke. Singkat, padat, jelas. Siap. Berdasarkan referensi dari narasumber pembina dan pengasuh Jakadara Pajampangan juga sekaligus ada satu tokoh yang memang menjadi penggagas utama terselenggaranya rapat Pajampangan. Jadi rapat Pajampangan itu Kang adalah suatu wadah dan media untuk menyatukan berbagai elemen, berbagai potensi yang ada di Pajampangan. Sebut saja salah satunya mungkin dari bidang seni, budaya, wisata, UKM dan kearifan lokalnya. Seperti jadi itu. semuanya di rapat Pajampangan itu diangkat ya. Ya, jadi semua nilai yang ada di Pajampangan diangkat semua. Kalau itu tentunya untuk kemajuan Pajampangan itu sendiri. Amin. Keren gitu. Karena
ini keren banget ya, karena saya adalah seorang aktivis lapangan yang keren lah pokoknya, jadi aktif di segala bidang. Saya lihat dari sosial medianya aktif lah, dari olahraganya, dari keseniannya, dari seperti itu aktif keren gitu kan. Jadi perlu sekali pemuda-pemuda seperti kata saya ini Kang ya. Aduh, terima kasih Karena Kang. untuk kemajuan kita semua gitu. Amin, amin, amin. Nah, barusan kan kita ngobrol rampak pajapangan kan. Nah, di rampak pajapangan ini kan berbicara tentang untuk mengangkat daerah gitu kan. Memungkinkan tidak pengaruh rampak pajapangan untuk memajukan daerah kita untuk pajapangan? Mungkin nggak? Kalau ditanya memungkinkan, tentu jawaban saya sangat memungkinkan. Benar. Karena apa? Karena dari kegiatan rampak pajapangan itu melahirkan Jakadara kan. Sementara Jakadara itu adalah representasi potensi unggulan lokal. Nah, salah satunya tugas dari Jakadara Pajapangan adalah menggali potensi sumber daya alam yang ada di Pajapangan, kemudian menyampaikan informasi untuk perkembangan pembangunan dan kemajuan Pajapangan. Dan bahkan pada pelaksanaan kegiatan rampak Pajapangan itu banyak sekali, salah satunya bazar gitu kan, terus ada juga pameran-pameran, kemudian ada pergelaran seni, musik dan budaya tradisi. Jadi semua elemen terangkat. Jadi dimasukkan ke situ semua. Nah, gitu. Nah, keren. Dan ini rampak pajapangan sudah kiprahnya di kita tuh udah berapa lama gitu? Sebetulnya ini udah lama Kang ya, cuman baru 2 periode gitu kan. Benar. Karena salah satunya COVID itu. Padahal rencananya Jakadara Pajapangan ataupun rampak Pajapangan itu akan diadakan sebagai agenda tahunan. Tapi untuk sekarang di masa yang sulit seperti ini memungkinkan ya untuk diadakan rampak pajapangan. Karena itu event terbesar loh menurut saya sendiri gitu. Mungkin tidak kalau bisa diselenggarakan kembali. Kalau bagi saya pribadi itu tidak memungkinkan kan, karena yang jelas itu butuh langsung gitu kan, jadi tidak melalui virtual. Oh iya, jadi tentunya banyak menggait beberapa pihak lah, dan itu juga pasti sulit lah untuk menasa sekarang ya karena terjadi bertemu juga pasti banyak di situ gitu. Nah gitu. Tapi untuk kedepannya rampak pajapangan setelah misalkan mudah-mudahan kita doakan Indonesia cepat sehat gitu. Nah, amin. Kalau misalnya kedepannya pasti gimana kan untuk rampak pajapangan sendiri akan menjalankan itu tidak? Nah itu nanti kembali lagi kepada penggiatnya, kemudian kembali lagi kepada orang-orang terdahulu gitu kan, selaku yang memang memprakarsai adanya rampak pajapangan. Dan sahabat Dulur Official, apabila kalian tidak puas dengan jawaban saya, kalian bisa langsung mendatangi pembina dan pengasuh dari saya. Itu ada Pak Arif, kemudian ada Pak Yopan, dan ada juga Pak Yudi serta Pak Pahe. Serta Pak Pahe. Ini masih aktif sama sekarang di rampak pajapangan walaupun acara-acara tidak terselenggara. Masih aktif kan? Sebagian masih ada yang aktif gitu kan. Dan saya rasa kami ingin membuat sebuah bootcamp gitu kan. Oh iya benar. Kemarin sempat untuk agenda kemarin sempat dibicarakan dengan Jakadara yang lain bahwa hari ini kita butuh bootcamp, yang mana dalam bootcamp tersebut tentunya kita harus upgrade skill, pengetahuan dan wawasan gitu kan. Ya karena jadi jangan sampai Jakadara itu hanya sebatas namanya gitu kan. Oh iya. Ada organisasi. Benar, dan tidak hanya sekedar mereka event tersebut saja, tapi di dalamnya seperti apa? Nah, benar harus ada gitu ya, seperti orang-orang yang pernah mengikuti lah. Dan Kakak sendiri di rampak pajapangan itu yang keberapa kan rampak pajapangan itu? Saya itu yang kedua. Yang kedua. Dan pada saat itu alhamdulillah yang menjadi Jakadaranya Kang Ridwan. Kang Ridwan itu sama dari Kecamatan Cibitung, dan kemudian untuk darahnya itu Regina. Oh iya benar. Sebetulnya Kang, kalau diceritakan awal saya masuk ke Jakadara itu tidak ada niat. Masih lagi gitu. Jadi gimana, penasaran nggak? Mau saya ceritakan nggak? Boleh ya ceritakan gitu kan. Jadi gini, saya tuh tiba-tiba didatarkan untuk mengikuti Jakadara Pajapangan. Saya nggak tahu Kang Jakadara Pajapangan itu apa. Kebetulan saya waktu itu lagi KKN Kang di Desa Sukamaju. Saya paginya ditelepon, sorenya siang, bukan sore, siang itu harus ada di Jampang katanya. Nah, saya kan belum siap-siap dari kostum, belum gitu. Beruntung hari itu ada Pak Fahri ya gitu kan, guru saya di SMA Jampang. Saya ngobrol dulu dengan beliau gitu kan, sampai saya
difasilitasi kan seragam juga gitu kan. Dan ketika saya naik ke atas panggung ternyata Dewan Juri memberikan saya banyak pertanyaan. Jadi karena memang saya pun belum ada persiapan sebelumnya, jadi jawaban-jawaban saya menurut diri saya pribadi pun saya tidak puas gitu kan, saya tidak maksimal. Karena stylenya ngedadak gitu ya. Jadi apapun yang dipresent pasti seadanya dong. Nah gitu pasti seadanya. Tidak sempat melakukan perjalanan referensi terlebih dahulu. Seperti itulah. Karena ngedadak gitu, jadi langsung dadakan gitu kan ya. Makanya kan hasilnya saya kan tidak terpilih kan gitu kan, karena bagi saya keberhasilan dan keberuntungan seseorang itu adalah adanya peluang yang dipertemukan dengan kesiapan. Benar. Tapi tetap ya harus ada persiapan terlebih dahulu. Jelas ya. Harus supaya lebih maksimal gitu. Jadi kalau dulu tadi rumah main nonton persiapkan heula ulah dirasa gurusu gitu kan ya. Sampai kadang puas gitu bisa kejadian deui gitu kan. Posisi pan malaman gitu. Kudu dipersiapkan gitu lurnya. Nah, seperti itu. Nah, kan Tresna ini adalah seorang yang aktif banget di segala bidang. Pengen tanya nih, menurut tinjauan Akang nih gitu ya, tinjauan, penglihatan serta penilaian nih, di daerah kita punya Sukabumi global gitu ya, Jampang segala macam. Menurut Kang Tresna ini Kang Abray gitu, gimana nih tim peninjauannya dari mulai segi mudah-mudinya, terus lagi dari SDA-nya sampai ke infrastruktur sampai aset buminya gitu. Gimana menurut Akang? Dari mulai mudah-mudinya menurut Akang gimana? Jadi gini kan, pertama dari muda-mudinya. Hari ini Jawa Barat memiliki pemuda-pemudi yang luar biasa. Sumber dayanya sangat mumpuni, potensial. Namun selain itu ada juga memang muda-mudi yang hobinya rebahan kan, karena kalau bahasa Sundanya di PPN dengan kecanggihan teknologi. Jadi hanya rebahan, main gadget, main game, dan itu sampai kebablasan kan. Ujung-ujungnya mereka tidak ada keinginan gitu kan, karena terlalu nyaman di zonanya itu. Nah itu bisa membangun sistematika otak ya. Nah gitu kan, jadi kan itu doktrinasi yang sangat luar biasa gitu kan. Hanya main game sampai kebablasan, lupa waktu, lupa segala, yang sakit tipes gara-gara main game misalkan. Udah HP dibanting misalkan, bisa saya udah main game kalah. Itu terjadi real kan. Bahkan teman-teman saya sendiri ada di pinggir saya seperti itu. Kalah main banting. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu saking parahnya ya, padahal bisa dari gitu. Ya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sumber daya alam, hari ini Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang mumpuni kan, namun masih banyak yang belum tereksplor. Kita memiliki aset untuk Sukabumi Selatan, sebut saja salah satunya tembaga, tambak, emas, biji emas gitu kan. Namun itu belum maksimal karena belum tereksplor. Kalau dari segi infrastruktur gitu kan, dari segi pembangunannya untuk Sukabumi sendiri. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri, hari ini infrastruktur kita ketinggalan jauh kan dengan daerah-daerah lain. Ya sebut saja lah kalau dari pembangunan infrastruktur pariwisata. Memang itu ada yang sudah merata, tetapi masih banyak yang belum merata. Mulai dari infrastruktur pembangunan jalan, ada beberapa pariwisata yang memang di jalannya itu belum lurus. Karena saya lihat juga ketika kemana gitu jalan masih banyak jalan yang belum itu oleh pemerintah yang masih itu gitu kan, belum terlaksana pembangunannya mungkin. Gitu. Bahkan masih ada yang jalannya itu masih tanah gitu kan. Nah, seperti itu, dan itu jadinya kita belum memiliki nilai jual kan, karena aksesnya belum support gitu kan. Berarti masih banyak kekurangan di dalam infrastruktur. Masih banyak kan seperti itu. Nah kan dibalik itu kan pasti dong ada kelebihan dan kekurangannya gitu untuk daerah kita nih, khususnya Pajapangan. Untuk kelebihannya nih, untuk daerah kita mau daerah sendiri ada gitu. Untuk daerah Pajapangan sebetulnya Jampang Kulon atau misalnya Jampang pada umumnya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memang mumpuni. Tapi sekali lagi karena memang kembali lagi kepada pribadinya masing-masing, mau tidaknya untuk memiliki Jampang Kulon dan memang butuhnya motivasi dari orang lain, kadang-kadang itu sedikit menghambat memang kan. Benar. Lalu untuk kekurangan sendiri itu gimana kan? Untuk kekurangannya sih untuk daerah Pajampangan salah satunya ya tadi itu dari tempat wisata memang pembangunan infrastruktur belum merata gitu dan belum memadai. Kemudian ada juga retribusi ilegal gitu kan, itu masih terjadi di kita kan. Jadi musuhnya itu lah ya. Nah itu jadi yang rusaknya itu. Kemudian kekurangan di Pajampangan kan di era teknologi seperti ini gitu kan, kemarin terjadi
sekolah dari Iya, virtual betul. gitu kan. Yang jadi masalah utamanya itu jaringan internet yang belum merata kan. Ya, karena di sini juga sebenarnya untuk jaringan sendiri itu masih gimana ya, masih apa ya, low gitu kan beradaannya gitu. Karena mungkin dari segi infrastruktur nggak tahu di mananya ke sana gitu ya, dari segi untuk uang pembangunannya itu masih gimana ya, masih kurang lah untuk infrastruktur gitu. Menurut saya sendiri masih kurangnya lah gitu kan. Nah kan ini sudah di penghujung obrolan nih. Nah dan di dulu itu ada khas gitu kan. Jadi di setiap kamu itu harus menyampaikan motivasi untuk orang-orang yang di luar sana, untuk orang-orang yang masih ya bermalas-malasan, pokoknya untuk seluruh masyarakat Indonesia lah, dari kamu dulu gitu. Udah ini katanya keren gitu. Ada gak motivasi untuk para masyarakat Indonesia gitu? Oke, baik. Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda yang seperti apa? Pemuda yang berkarakter, bernilai dan beradab adalah pemuda harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda di usianya yang ke-25 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu karena apa? Karena kecerdasan dan keberanian. Jadi wahai sahabat-sahabatku, mari kita sama-sama berkontribusi tentunya untuk membangun negeri dan berkontribusi untuk Jawa Barat dan Indonesia. Seperti itu. Mantap, keren semangat yang kayak gitu. Keren lagi kan? Mungkin cukup. Oke, keren banget penyebar motivasi semangat gitu untuk menggerakkan kita semua yang ada di Indonesia gitu, di Jawa Barat gitu kan ya. Mungkin itu saja Lur ya percakapan kita hari ini bersama Kang Tresna tamu spesial ya, yang saat ini sedang berusaha untuk berjuang ya menuju kelancaran JFL, Jabar Putu Rio. Pokoknya kita dukung ya Kang Tresna ini supaya lolos itu sampai nanti jadi Amin, gubernur amin, Pak. Gubernur jadi ajudan gubernur. gitu kan ya. Pokoknya dukung terus ya di IG, kalau misalkan lewat di dalam IG ada cuplikan Kang Tresna, pokoknya langsung share dan komen gitu kan ya. Pokoknya kita doakan Kang Tresna Amin. ini Amin. lolos ya. Oke, siap. Amin, amin. Dan terakhir Kang dari saya mengucapkan terima kasih kepada Dulur Official yang sudah mengundang saya datang ke sini. Semoga Dulur Official semakin mamprang. Amin. Kan. Thank you. Kita saling mendoakan ya. Amin. Untuk kemajuan kita semua yang ada di sini. Mungkin itu saja Lur yang kita dapat ngomong hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kita dan nanti jangan lupa di follow di link deskripsi di bawah di Instagramnya apa? T_Adiputra. Oke, itu pokoknya nanti kepoin ya buat para dulur-dulur lima buat Kang Tresna nih, karena ganteng banget gitu, mantap. Pokoknya thank you banget ya, tetap stay tune di Dulur Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.